Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita sekolah minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu, tahu? Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Walaupun masih online, tetap semangat ya. Kita akan belajar sekolah minggu lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Sampai saat ini kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk kami melakukan sekolah minggu walaupun masih secara online. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat dalam setiap pengajaran yang boleh kami terima. Biarlah kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10 berjudul Pemuridan, Proses Pelatihan Orang Percaya. Hari ini kita sekolah minggu dari kelas remaja sampai kelas pemuda. Pelajaran hari ini merupakan kelanjutan dari pelajaran yang ke-7. Pelajaran ke-7, pemuridan yang efektif dalam keluarga. Itu Timotius ya. Kita tahu Timotius mendapat pengajaran dari neneknya Lois dan ibunya Yunike, sehingga Timotius dapat bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Mereka sudah mengajarkan kebenaran kepada Timotius sejak kecil, sehingga Timotius dapat tetap hidup dalam kebenaran dengan mengingat siapa yang mengajarkannya dan mengingat manfaat dari belajar kitab suci sejak kecil. Itu bisa dilihat dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Nah, selain Timotius mempunyai dasar yang kuat, yaitu dasar yang melalui keluarganya ya, Timotius memiliki guru, memiliki mentor yang sungguh luar biasa. Siapa ya mentor Timotius? Ya, Paulus. Paulus adalah guru daripada Timotius. Mari kita membuka Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Itu Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Jadi waktu itu Paulus datang ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Waktu Paulus datang ke Derbe dan ke Listra ini, Paulus bukan hanya mencari jiwa, mencari pengikut, tapi Paulus mencari murid. Nah, sebagaimana yang kita tahu di ayat 1 tadi, di situ ada seorang murid. Hal ini bukanlah suatu kebetulan. Jadi
ada maksud dan rencana Tuhan menempatkan Timotius sebagai murid dari Paulus. Ibunya seorang Yahudi. Nah, sebagaimana yang kita tahu ya, kalau orang Yahudi itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Nah, ini merupakan pondasi yang kuat, pondasi yang baik untuk Timotius. Tapi ayahnya seorang Yunani. Nah, maksudnya di sini dalam Perjanjian Lama ada larangan, ada perintah untuk orang Yahudi dan orang Yunani ini tidak boleh melakukan kawin campur. Dan ini menjadi celah, menjadi satu masa lalu yang buruk untuk Timotius. Tapi Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak mengungkit masa lalu Timotius karena papanya seorang Yunani. Malah Tuhan memakai Timotius baik di area Yahudi maupun di area Yunani. Nah, di sini Paulus menyunatkan Timotius karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Nah, di sini kita melihat Paulus sebagai guru, sebagai mentor, sebagai bapak rohani, tahu potensi daripada anak rohaninya, yaitu Timotius. Nah, Timotius itu dapat sampai akhirnya Timotius dapat melakukan pemberitaan Injil secara luar biasa. Nah, bahkan Timotius menjadi kepala jemaat di Efesus. Nah, sekarang bagaimana ya cara Paulus melatih Timotius? Paulus mengajar Timotius melalui keteladanan. Teladan, model, contoh, gambar, pola. Nah, Paulus mengajar melatih Timotius dalam keteladanan. Artinya apa yang diajarkan oleh Paulus itu sesuai dengan apa yang Paulus lakukan. Jadi teladan yang diajarkan Paulus itu sudah dilakukan oleh Paulus terlebih dahulu. Nah, sekarang teladan apa sih yang diajarkan Paulus kepada Timotius? Nah, kita bisa melihatnya dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Kita lihat dulu ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ada 7 teladan yang diteladankan oleh Rasul Paulus untuk Timotius. Yang pertama, ajaranku. Jadi, dasar pengajaran dari Rasul Paulus untuk Timotius berdasarkan dari kitab suci. Paulus mengajar Timotius untuk tidak menyimpang dari kitab suci. Yang kedua, cara hidup Paulus, cara hidupku. Cara hidup Paulus sesuai dengan ajarannya. Paulus selalu berusaha tetap hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, pendirianku. Ada tujuan, ada rencana-rencana Paulus yang tetap berpusat pada Kristus. Nah, kalian pernah dengar ada ayat yang berbunyi seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tujuan dan rencana-rencana Paulus tetap berpusatkan pada Kristus. Yang keempat, imanku. Teladan dalam iman Paulus. Iman Paulus ditujukan dengan percaya kepada Yesus. Waktu dalam perjalanan ke Damsik, Paulus bertemu dengan Tuhan melalui cahaya ya. Nah, kita tahu dari situ iman yang terus bertumbuh, kita bisa melihatnya dari Paulus ini, dan itu pun yang dilihat oleh Timotius. Yang kelima, ada kesabaranku. Kesabaran Paulus. Paulus begitu sabar dalam menghadapi setiap penderitaan, dalam memberitakan Injil. Sebagaimana yang kita tahu ya, banyak sekali penderitaan, banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan, bahkan sampai mau dibunuh. Tapi bagaimana kita melihat
kesabarannya Paulus begitu sabar dalam menghadapi setiap penderitaan, dan itu tidak membuat Paulus menjadi undur dalam melakukan pengabaran Injil ya. Nah, yang keenam, kasihku. Paulus begitu mengasihi orang-orang yang tersesat, walaupun dia sendiri mengalami penderitaan, tapi tetap Paulus begitu bersemangatnya, kasihnya itu begitu mengasihi mereka untuk orang-orang yang tersesat. Mereka pun menemukan jalan keselamatan itu ya. Nah, yang berikutnya yang ketujuh, ketekunanku. Proses pelatihan orang percaya memerlukan waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka akan terlihat pertumbuhannya. Nah, pemuridan merupakan proses murid bertumbuh ke arah Kristus. Contohnya, guru mengajar A, tapi guru tersebut tidak melakukan A. Pasti muridnya akan meragukannya, bukan? Nah, Paulus mengajar Timotius dengan berpusatkan pada kebenaran, pada Yesus, dan Paulus melakukan itu. Nah, jadi kita tahu ya bagaimana Paulus mengajarkan, melatih Timotius dengan keteladanannya, baik itu dalam ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Nah, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 10 tadi menekankan keteladanan dari Paulus untuk Timotius. Paulus mengajar Timotius dengan berpusatkan pada kebenaran, dan Paulus melakukannya itu. Nah, teladan apakah yang kalian lihat dari guru-guru kalian? Adakah teladan dari guru-guru kalian? Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 10 ini, ku di sini adalah Paulus. Untuk engkau itu adalah Timotius. Ikutilah sebagai teladan. Firman Tuhan menunjukkan kalau proses pemuridan merupakan proses mengikuti atau proses meneladani. Itu ada dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Timotius menjadi pengikut Paulus sama seperti Paulus menjadi pengikut Kristus. Nah, penerapannya dalam hidup kita sehari-hari. Banyak pelayanan tapi sedikit yang bisa menjadi teladan. Banyak pelayan tapi sedikit yang bisa menjadi teladan. Pelayanan oke, tapi tidak menjadi teladan. Ya, apa bedanya dengan orang-orang yang di luar? Cuman ya atributnya aja yang berbeda kali ya. Mungkin secara teologi, secara ilmu pengetahuan keagamaan kita mungkin baik, mungkin oke. Tapi bagaimana dengan kelakuan dan karakter yang kita miliki? Tidak jauh berbeda dengan orang-orang di luar sana. Nah, sebagai anak-anak remaja, sebagai pemuda, sebagai kaum muda, bagaimana dan dalam hal apa sih kita bisa menjadi teladan? Bisa nggak sih kita dalam kemudaan kita menjadi teladan? Jawabannya bisa ya. Teladan dalam apa contohnya? Pertama, teladan dalam perkataan. Ucapkan sesuai kebenaran. Tapi dalam kebenaran ini bukan berarti kalau tiap ngomong kita selalu pakai ayat gitu ya. Puji Tuhan, haleluya, atau kita bacain ayat apa gitu ya. Nggak seperti itu juga ya. Artinya dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tutur kata kita ada satu nilai, tidak kotor, tapi jangan juga itu dijadikan sebagai tameng atau sebagai alat. Kalau memang itu iya, kita harus mengatakan ya. Kalau itu tidak, kita harus mengatakan tidak. Nah, dalam Efesus 4 ayat 29, perkataan yang baik itu membangun. Membangun bagi yang mendengar dan membangun bagi yang memperkatakannya. Dan
Kalau kita memperkatakan perkataan yang baik, kita akan beroleh kasih karunia. Itu contoh keteladanan yang bisa kita lakukan ya. Teladan dalam perkataan. Berikutnya, contoh apa lagi sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita teladankan? Teladan dalam tingkah laku. Nah, gimana sih tingkah laku kita? Sikap dan tindakan sesuai dengan kebenaran Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala sesuatu yang kita lakukan disesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu kan firman Tuhan itu untuk mengajar, memperbaiki kelakuan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita selalu mendasarkan diri pada kebenaran kitab suci, seperti halnya Timotius. Nah, dibentuk oleh firman Tuhan, bukan dibentuk berdasarkan tren, kebiasaan, atau budaya. Saya mah udah mengikutin trennya kayak gini, sekarang mah dunia seperti ini gitu. Enggak seperti itu ya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus bisa memberikan teladan, yaitu dalam perkataan, dalam tingkah laku. Nah, teladan apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda, sebagai orang yang masih muda? Nah, teladan dalam kasih. Teladan dalam kasih ini misalnya kasih yang tidak bersyarat ya, kasih yang tidak memandang suku atau ras, kasih yang tidak menuntut balas seperti kasih Yesus. Nah, kalau kita memiliki kasih Yesus luar biasa ya, tapi seringkali kita itu memiliki kasih yang bersyarat. Dia baik, makanya saya harus lebih baik. Oh, dia jahat, mungkin saya bisa lebih jahat lagi. Nah, kalau kita melakukan kasih seperti itu, kita bukannya menjadi teladan, tapi kita malah menjadi batu sandungan. Nah, terus apa bedanya kasih kita dengan kasih yang dunia? Apa bedanya kasih kita orang yang percaya dengan kasih orang-orang yang di luar sana? Itu kasih yang bersyarat. Nah, sementara kita diajarkan kasih yang tidak bersyarat. Nah, kita bisa memiliki teladan dalam kasih ini, gitu ya. Yang berikutnya, teladan apa lagi sih yang bisa kita lakukan sebagai kaum muda? Nah, teladan dalam kesetiaan. Teladan dalam kesetiaan ini bukan hanya teladan untuk bertahan, tapi tidak bergerak untuk kemajuan. Artinya gini, oke lah, saya mah setia, saya setia sekolah minggu, setiap minggu saya sekolah minggu, setiap minggu saya kebaktian, setiap ada persekutuan saya ikut, PKMB saya ikut misalnya. Bukan cuman setia beribadah, tapi kesetiaan ini bisa terlihat dengan adanya perubahan dalam karakter kita. Contohnya dalam perumpamaan talenta. Kalau talenta itu dikubur, tidak dikembangkan, maka talenta itu tidak menjadi apa-apa. Dia akan tetap seperti itu. Nah, demikian halnya dengan kesetiaan kita. Oke lah kita memang setia, oke lah kita memang setia dalam sekolah minggu, setia dalam beribadah, tapi tidak ada perubahan dalam karakter kita, itu nggak ada gunanya ya. Untuk apa kita cuman hanya memenuhi gedung gereja, kita hanya memenuhi rutinitas misalnya, itu tidak berdampak untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain di sekitar kita. Jadi kita harus setia, tapi teladan kesetiaan kita itu harus membawa kepada perubahan dalam karakter kita, gitu ya. Seperti dalam perumpamaan talenta tadi, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi kalau kita mengembangkan kesetiaan kita itu, kita adanya perubahan dalam karakter kita, maka kita akan menjadi hamba yang baik, hamba yang setia. Berikutnya, apalagi sih teladan yang bisa kita berikan sebagai kaum muda? Nah, biasanya ini nih, teladan dalam kesucian. Biasanya kaum muda itu sangat rentan dalam menjaga kesucian. Jadi kesucian itu harus diapain? Ya balik lagi, kesucian itu harus dijaga sesuai firman Tuhan.
bukan karena akibatnya. Contohnya, kalau dalam pacaran dalam kesucian di tengah-tengah lingkungan saat ini ya, bagaimana sih seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, itu balik lagi dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Karena dengan kita tahu firman Tuhan, kita akan diingatkan apa sih yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya, biasanya orang yang mencintai kesucian itu akan menjadi sahabat raja. Itu bisa dilihat ayatnya di Amsal 22 ayat 11. Nah, itulah contoh-contoh keteladanan kita sebagai kaum muda. Ayo kita sama-sama melakukan keteladanan ini. Jadilah teladan untuk orang-orang di sekitar kita, bukan malah menjadi batu sandungan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami diingatkan kembali akan keteladanan Paulus yang meneladani Engkau sebagai Tuhan dan sebagai dasar dalam pembentukan kepribadian, pembentukan karakternya. Dan untuk Timotius juga yang meneladani Paulus, tolong kami Tuhan, kami bersyukur kalau kami sebagai Timotius atau kami sebagai Paulus, Tuhan yang menolong kami, baik kami sebagai mentor maupun kami sebagai murid. Tuhan yang terus menolong kami agar kami boleh terus berkembang maju dalam pertumbuhan iman kami, pertumbuhan kerohanian kami, dan dalam berperilaku kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami mau serahkan kehidupan kami, kehidupan masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu campur tangan melalui kehidupan kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Amin. Itu pelajaran kita hari ini. Selamat pagi, selamat bergabung dengan kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.